Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar kota. Ia melihat para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya dengan suara lantang. Beberapa di antara mereka tampak bahagia karena dagangannya laku keras, sementara yang lain mengeluh karena barang dagangan mereka sepi pembeli. Di tengah keramaian pasar, seorang pedagang kain bernama Harun tampak gelisah. Abu Nawas yang selalu peka terhadap keadaan sekitar mendekatinya dan bertanya, "Wahai Harun, mengapa engkau tampak murung hari ini?" Harun menghela napas panjang, "Wahai Abu Nawas, daganganku sepi. Aku menjual kain berkualitas tinggi, tetapi para pembeli lebih memilih membeli kain dari pedagang lain yang menjual kain dengan harga lebih murah meskipun mutunya rendah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Apakah engkau sudah mencoba memahami keinginan pembeli?" Harun mengerutkan dahi, "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Tidak semua pembeli mengutamakan kualitas. Ada yang lebih peduli pada harga, sementara yang lain mencari kenyamanan dalam berbelanja. Jika engkau hanya menjual kain berkualitas tinggi dengan harga mahal, tentu saja hanya segelintir orang yang akan membelinya." Harun mengangguk-angguk, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Cobalah menyediakan beberapa pilihan kain dengan harga yang bervariasi. Sediakan juga pelayanan yang baik agar pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali membeli." Harun merasa mendapat pencerahan. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk menerapkan saran tersebut. Di sisi lain pasar, seorang pedagang roti bernama Salman tampak kesal. Abu Nawas yang penuh rasa ingin tahu menghampirinya dan bertanya, "Apa yang membuatmu tampak marah hari ini, wahai Salman?" Salman menghela napas, "Aku sudah bekerja keras membuat roti yang lezat, tetapi seorang pedagang baru yang datang ke pasar menjual roti dengan harga lebih murah. Akibatnya, para pelanggan mulai beralih kepadanya." Abu Nawas tersenyum bijak, "Apakah engkau yakin bahwa harga adalah satu-satunya alasan mereka berpindah?" Salman terdiam sejenak, lalu menggeleng, "Mungkin tidak, tetapi bagaimana aku bisa menarik pelanggan kembali?" Abu Nawas berkata, "Persaingan adalah hal yang wajar dalam perdagangan. Jika engkau hanya menurunkan harga, maka keuntunganmu akan berkurang. Namun, jika engkau meningkatkan kualitas rotimu atau menambah nilai tambah, maka pelanggan akan tetap setia." Salman berpikir keras, lalu berkata, "Jadi, aku harus mencari cara lain agar daganganku tetap menarik." Abu Nawas mengangguk, "Benar. Misalnya, engkau bisa memberikan pelayanan lebih baik, menawarkan varian rasa baru, atau memberikan promosi khusus bagi pelanggan setia." Salman merasa tercerahkan. Ia pun segera berpikir untuk mencoba strategi baru agar tetap bersaing tanpa harus menurunkan harga terlalu drastis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat perubahan besar. Harun kini memiliki berbagai jenis kain dengan harga yang lebih variatif. Ia juga melayani pembeli dengan lebih ramah. Sementara itu, Salman mulai menawarkan roti dengan varian rasa baru dan memberikan diskon kecil bagi pelanggan setianya. Para pedagang lain yang mendengar kisah Harun dan Salman mulai mengikuti saran Abu Nawas. Mereka memahami bahwa dalam berdagang, bukan hanya harga yang menentukan keberhasilan, tetapi juga strategi, pelayanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Sejak saat itu, pasar menjadi lebih ramai, dan para pedagang lebih makmur. Abu Nawas tersenyum puas melihat perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa ilmu ekonomi bukan hanya tentang angka dan harga, tetapi juga tentang memahami manusia dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang bijak. Setelah melihat perubahan yang terjadi di pasar, Abu Nawas berjalan lebih jauh dan menemukan seorang pedagang rempah-rempah bernama Ibrahim yang sedang berdebat dengan seorang pelanggan. "Aku sudah menjadi pelanggan tetapmu selama bertahun-tahun, Ibrahim," kata pelanggan itu dengan nada kecewa. "Mengapa sekarang harganya naik begitu tinggi?" Ibrahim mencoba menjelaskan, "Harga rempah-rempah di tempat asalnya naik, dan aku harus menyesuaikan harga agar tidak rugi." Namun, pelanggan itu menggelengkan kepala, "Kalau begitu, aku akan mencari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah." Abu Nawas yang menyaksikan perdebatan itu pun mendekat. "Wahai Ibrahim, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ibrahim menoleh, "Tentu saja, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, "Apakah engkau hanya menjual rempah-rempah berdasarkan harga, ataukah engkau juga memberikan sesuatu yang berbeda dari pedagang lain?" Ibrahim terdiam sejenak. "Aku menjual rempah-rempah berkualitas tinggi. Tetapi kalau harga terlalu mahal, pelanggan lebih memilih tempat lain." Abu Nawas mengangguk,
maka engkau harus mencari cara agar pelanggan tetap memilihmu meskipun harga sedikit lebih tinggi. Mungkin dengan menjelaskan keistimewaan rempah-rempahmu, memberikan sedikit sampel gratis, atau memberikan saran tentang cara penggunaannya agar pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih. Ibrahim berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, aku tidak harus menurunkan harga, tetapi harus memberikan sesuatu yang membuat pelanggan tetap setia. Abu Nawas tersenyum, tepat sekali. Terkadang pelanggan bersedia membayar lebih jika mereka merasa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ibrahim pun mulai menerapkan strategi baru. Ia menjelaskan asal-usul rempah-rempahnya kepada pelanggan, menawarkan resep makanan yang bisa dicoba, dan memberikan sedikit sampel bagi mereka yang ingin mencoba. Tak lama kemudian, pelanggannya kembali berdatangan dan merasa lebih puas. Setelah berbicara dengan Ibrahim, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang pedagang tembikar bernama Usman yang tampak putus asa. Toko Usman penuh dengan berbagai macam pot, piring, dan kendi dari tanah liat, tetapi hampir tidak ada pembeli. "Wahai Usman, mengapa engkau terlihat begitu sedih?" tanya Abu Nawas. Usman menghela napas panjang. "Aku membuat tembikar dengan tanganku sendiri. Namun, banyak orang lebih memilih membeli barang dari luar kota yang lebih murah dan diproduksi dalam jumlah besar." Abu Nawas mengangguk memahami. "Apakah engkau hanya menjual tembikar begitu saja, ataukah engkau memberikan sesuatu yang lebih kepada pelangganmu?" Usman mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, "Mungkin orang tidak hanya mencari tembikar, tetapi juga nilai seni dan cerita di baliknya. Jika engkau bisa menjelaskan bahwa tembikarmu dibuat dengan tangan dan memiliki keunikan tersendiri, orang-orang akan lebih tertarik." Usman terdiam. Ia mulai memahami bahwa yang ia jual bukan hanya sekadar benda, tetapi juga seni dan keunikan. "Jadi, aku harus menceritakan tentang proses pembuatan tembikar ini?" tanya Usman. "Benar," jawab Abu Nawas. "Bahkan, engkau bisa mengajak orang melihat langsung bagaimana tembikar dibuat. Mungkin mereka akan lebih menghargai dan bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan sesuatu yang spesial." Usman mulai mencoba strategi baru. Ia mengundang para pelanggan untuk melihat proses pembuatan tembikar di bengkel kecilnya. Ia juga mulai memberikan ukiran unik pada beberapa potnya agar tampak lebih eksklusif. Tak lama kemudian, banyak orang yang datang tidak hanya untuk membeli tembikar, tetapi juga untuk melihat cara pembuatannya. Melihat keberhasilan Usman, para pedagang lain di pasar mulai sadar bahwa berdagang bukan hanya soal harga, tetapi juga soal bagaimana menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Ada yang mulai menambah layanan, ada yang memperbaiki kualitas produknya, dan ada yang mencari cara kreatif untuk menarik pelanggan. Abu Nawas terus berjalan di pasar, memperhatikan perubahan yang terjadi. Ia tersenyum puas, tetapi ia tahu masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Di ujung pasar, ia melihat seorang pedagang perhiasan yang tampak bingung menghitung keuntungan. Tanpa ragu, Abu Nawas pun melangkah mendekatinya. Pedagang perhiasan itu bernama Zubair. Ia tampak kebingungan di balik mejanya yang dipenuhi gelang, kalung, dan cincin berkilauan. Ketika Abu Nawas mendekat, Zubair menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tidak mengerti. Aku menjual perhiasan yang indah dan berharga, tetapi tetap saja pembeli lebih memilih pergi ke toko lain." Abu Nawas tersenyum. "Apakah engkau sudah mengetahui alasan mereka memilih tempat lain?" Zubair menggeleng. "Aku hanya tahu bahwa mereka membeli dari pedagang lain, meskipun perhiasan yang dijual tidak lebih bagus dari milikku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, "Bagaimana cara engkau melayani pelanggan?" Zubair menjawab, "Aku menunjukkan perhiasan yang terbaik dan memberitahu mereka harganya." Abu Nawas mengangguk. "Lalu, bagaimana jika mereka menawar?" Zubair menghela napas. "Aku biasanya menolak. Perhiasan ini mahal dan berkualitas. Aku tidak ingin menjual dengan harga murah." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin disitulah letak masalahnya. Pernahkah engkau berpikir bahwa orang tidak hanya membeli perhiasan karena bentuknya, tetapi juga karena pengalaman membeli dan kepuasan yang mereka rasakan?" Zubair mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Cobalah untuk lebih sabar dalam melayani. Biarkan pelanggan memegang perhiasan, mencobanya, dan merasakan keindahannya. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih mudah memutuskan untuk membeli, bahkan tanpa menawar." Zubair terdiam sejenak. Ia mulai menyadari kesalahannya selama ini. "Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu kaku dalam berdagang," kata Zubair. Setelah itu, Zubair mulai menerapkan saran Abu Nawas.
Ia mengubah caranya melayani pelanggan, memberikan mereka kesempatan untuk mencoba perhiasan, dan bahkan menawarkan kisah di balik batu-batu permata yang ia jual. Tak lama kemudian, ia mulai melihat perbedaannya. Pelanggannya lebih banyak, dan mereka tidak terlalu mempermasalahkan harga karena merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Di sisi lain pasar, seorang pedagang kurma bernama Mahmud tampak mengeluh kepada rekannya. Dulu aku bisa menjual kurma dalam jumlah banyak, tetapi sekarang orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain. Abu Nawas yang mendengar keluhan itu pun menghampiri. Wahai Mahmud, apa yang terjadi? Mahmud menghela napas. Aku menjual kurma terbaik dari tanah Arab, tetapi tetap saja orang lebih memilih kurma dari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah engkau hanya menjual kurma dalam jumlah besar? Mahmud mengangguk. Tentu saja, membeli dalam jumlah besar lebih menguntungkan. Abu Nawas tersenyum. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ingin membeli dalam jumlah sedikit? Mungkin ada yang hanya ingin mencoba atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli dalam jumlah besar. Mahmud terdiam. Ia belum pernah berpikir ke arah itu. Mungkin aku bisa menjual dalam kemasan yang lebih kecil, katanya pelan. Abu Nawas mengangguk. Itulah yang aku maksud. Beri pilihan kepada pelanggan. Mereka yang ingin membeli banyak tetap bisa membeli dalam jumlah besar, tetapi mereka yang hanya ingin mencoba juga memiliki kesempatan untuk membeli. Mahmud segera menerapkan ide itu. Ia mulai menjual kurma dalam berbagai ukuran kemasan, dari yang kecil hingga besar. Hasilnya mengejutkan. Banyak pelanggan baru datang dan membeli dalam jumlah kecil, lalu kembali lagi untuk membeli lebih banyak setelah merasakan kualitas kurmanya. Pasar kini semakin ramai dan berkembang. Para pedagang mulai memahami bahwa keberhasilan dalam berdagang tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada pelayanan, inovasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pedagang kain bernama Khalid mendekati Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku mendengar banyak pedagang yang mendapat manfaat dari nasihatmu. Aku pun ingin bertanya sesuatu. Abu Nawas tersenyum. Silakan, Khalid. Khalid berkata, aku menjual kain dengan berbagai warna dan corak, tetapi aku sering merasa kesulitan menarik perhatian pelanggan. Abu Nawas mengamati lapak Khalid dan melihat bahwa kain-kainnya hanya ditumpuk di atas meja tanpa susunan yang menarik. Abu Nawas tersenyum. Khalid, bagaimana jika engkau menata kain-kain ini dengan lebih rapi? Mungkin dengan menggantung beberapa kain agar terlihat dari jauh dan menyusun yang lain dalam kelompok warna yang menarik. Khalid mengangguk. Aku belum pernah berpikir untuk melakukannya. Aku hanya fokus pada menjual kain, tanpa memperhatikan tampilan tokoku. Abu Nawas menepuk bahunya. Tampilan toko bisa sangat memengaruhi minat pembeli. Jika mereka melihat sesuatu yang menarik dari jauh, mereka akan mendekat dan mulai tertarik. Khalid segera menata ulang lapaknya. Ia menggantung beberapa kain di depan tokonya, menyusunnya berdasarkan warna dan corak. Hasilnya luar biasa. Lebih banyak orang yang tertarik dan datang melihat kainnya. Dari satu pedagang ke pedagang lain, Abu Nawas terus memberikan pelajaran berharga tentang cara berdagang. Bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana memahami pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Pasar yang sebelumnya biasa saja kini menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh inovasi. Para pedagang tidak lagi hanya bersaing dengan menurunkan harga, tetapi dengan cara yang lebih cerdas dan menguntungkan semua pihak. Dan Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, terus berjalan, memperhatikan perubahan yang telah ia tanamkan, sambil tersenyum melihat bagaimana ilmu ekonomi sederhana mampu mengubah nasib begitu banyak orang. Hari demi hari berlalu, dan pasar kini menjadi lebih ramai serta makmur. Para pedagang yang sebelumnya mengeluh dan merasa kesulitan, kini telah menemukan cara mereka sendiri untuk berkembang. Mereka tidak lagi hanya berjualan dengan mengandalkan harga, tetapi juga dengan strategi yang lebih cerdas, meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan terbaik, memahami kebutuhan pelanggan, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Abu Nawas berjalan perlahan di antara para pedagang, melihat bagaimana setiap orang telah belajar dan beradaptasi. Harun si pedagang kain kini memiliki banyak pelanggan karena menyediakan berbagai pilihan harga dan kualitas. Salman si penjual roti tidak lagi takut menghadapi persaingan karena telah menemukan keunikan produknya. Ibrahim si pedagang rempah-rempah kini tidak hanya menjual barang, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada pelanggan. Zubair si pedagang perhiasan telah mengubah caranya melayani, membuat pelanggan merasa dihargai.
Mahmud si penjual kurma kini menjual dalam berbagai ukuran kemasan, dan Khalid si pedagang kain telah menarik perhatian lebih banyak pembeli dengan menata dagangannya lebih baik. Melihat perubahan yang terjadi, seorang pedagang muda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa mengetahui semua ini? Bukankah engkau bukan seorang pedagang?" Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ilmu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang melakukannya, tetapi juga oleh mereka yang mau belajar dan mengamati. Berdagang bukan hanya soal menjual barang, tetapi juga soal memahami manusia. Jika engkau bisa memahami manusia, maka engkau bisa memahami cara berdagang." Para pedagang di pasar itu kini memahami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada harga atau keberuntungan semata. Mereka harus terus belajar, berinovasi, dan memahami pelanggan mereka. Abu Nawas kemudian melangkah pergi, meninggalkan pasar yang kini lebih hidup dan berkembang. Para pedagang yang dulu meragukan nasihatnya kini melihat hasil nyata dari kebijaksanaan yang ia berikan. Mereka terus mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, dan pasar pun menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, karena ia tahu bahwa ilmu yang ia berikan akan terus bermanfaat dan menginspirasi generasi berikutnya. Tamat. Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar kota. Ia melihat para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya dengan suara lantang. Beberapa di antara mereka tampak bahagia karena dagangannya laku keras, sementara yang lain mengeluh karena barang dagangan mereka sepi pembeli. Di tengah keramaian pasar, seorang pedagang kain bernama Harun tampak gelisah. Abu Nawas yang selalu peka terhadap keadaan sekitar mendekatinya dan bertanya, "Wahai Harun, mengapa engkau tampak murung hari ini?" Harun menghela napas panjang, "Wahai Abu Nawas, daganganku sepi. Aku menjual kain berkualitas tinggi, tetapi para pembeli lebih memilih membeli kain dari pedagang lain yang menjual kain dengan harga lebih murah meskipun mutunya rendah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Apakah engkau sudah mencoba memahami keinginan pembeli?" Harun mengerutkan dahi, "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Tidak semua pembeli mengutamakan kualitas. Ada yang lebih peduli pada harga, sementara yang lain mencari kenyamanan dalam berbelanja. Jika engkau hanya menjual kain berkualitas tinggi dengan harga mahal, tentu saja hanya segelintir orang yang akan membelinya." Harun mengangguk-angguk, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Cobalah menyediakan beberapa pilihan kain dengan harga yang bervariasi. Sediakan juga pelayanan yang baik agar pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali membeli." Harun merasa mendapat pencerahan. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk menerapkan saran tersebut. Di sisi lain pasar, seorang pedagang roti bernama Salman tampak kesal. Abu Nawas yang penuh rasa ingin tahu menghampirinya dan bertanya, "Apa yang membuatmu tampak marah hari ini, wahai Salman?" Salman menghela napas, "Aku sudah bekerja keras membuat roti yang lezat, tetapi seorang pedagang baru yang datang ke pasar menjual roti dengan harga lebih murah. Akibatnya, para pelanggan mulai beralih kepadanya." Abu Nawas tersenyum bijak, "Apakah engkau yakin bahwa harga adalah satu-satunya alasan mereka berpindah?" Salman terdiam sejenak, lalu menggeleng, "Mungkin tidak, tetapi bagaimana aku bisa menarik pelanggan kembali?" Abu Nawas berkata, "Persaingan adalah hal yang wajar dalam perdagangan. Jika engkau hanya menurunkan harga, maka keuntunganmu akan berkurang. Namun, jika engkau meningkatkan kualitas rotimu atau menambah nilai tambah, maka pelanggan akan tetap setia." Salman berpikir keras, lalu berkata, "Jadi, aku harus mencari cara lain agar daganganku tetap menarik." Abu Nawas mengangguk, "Benar. Misalnya, engkau bisa memberikan pelayanan lebih baik, menawarkan varian rasa baru, atau memberikan promosi khusus bagi pelanggan setia." Salman merasa tercerahkan. Ia pun segera berpikir untuk mencoba strategi baru agar tetap bersaing tanpa harus menurunkan harga terlalu drastis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat perubahan besar. Harun kini memiliki berbagai jenis kain dengan harga yang lebih variatif. Ia juga melayani pembeli dengan lebih ramah. Sementara itu, Salman mulai menawarkan roti dengan varian rasa baru dan memberikan diskon kecil bagi pelanggan setianya. Para pedagang lain yang mendengar kisah Harun dan Salman mulai mengikuti saran Abu Nawas. Mereka memahami bahwa dalam berdagang, bukan hanya harga yang menentukan keberhasilan, tetapi juga strategi, pelayanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Sejak saat itu, pasar menjadi lebih ramai, dan para pedagang lebih makmur.
Abu Nawas tersenyum puas melihat perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa ilmu ekonomi bukan hanya tentang angka dan harga, tetapi juga tentang memahami manusia dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang bijak. Setelah melihat perubahan yang terjadi di pasar, Abu Nawas berjalan lebih jauh dan menemukan seorang pedagang rempah-rempah bernama Ibrahim yang sedang berdebat dengan seorang pelanggan. "Aku sudah menjadi pelanggan tetapmu selama bertahun-tahun, Ibrahim," kata pelanggan itu dengan nada kecewa. "Mengapa sekarang harganya naik begitu tinggi?" Ibrahim mencoba menjelaskan, "Harga rempah-rempah di tempat asalnya naik, dan aku harus menyesuaikan harga agar tidak rugi." Namun, pelanggan itu menggelengkan kepala, "Kalau begitu, aku akan mencari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah." Abu Nawas yang menyaksikan perdebatan itu pun mendekat. "Wahai Ibrahim, bolehkah aku bertanya sesuatu?" Ibrahim menoleh, "Tentu saja, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum, "Apakah engkau hanya menjual rempah-rempah berdasarkan harga, ataukah engkau juga memberikan sesuatu yang berbeda dari pedagang lain?" Ibrahim terdiam sejenak. "Aku menjual rempah-rempah berkualitas tinggi. Tetapi kalau harga terlalu mahal, pelanggan lebih memilih tempat lain." Abu Nawas mengangguk, "Maka engkau harus mencari cara agar pelanggan tetap memilihmu meskipun harga sedikit lebih tinggi. Mungkin dengan menjelaskan keistimewaan rempah-rempahmu, memberikan sedikit sampel gratis, atau memberikan saran tentang cara penggunaannya agar pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih." Ibrahim berpikir sejenak, lalu berkata, "Jadi, aku tidak harus menurunkan harga, tetapi harus memberikan sesuatu yang membuat pelanggan tetap setia." Abu Nawas tersenyum, "Tepat sekali. Terkadang pelanggan bersedia membayar lebih jika mereka merasa mendapatkan manfaat yang lebih banyak." Ibrahim pun mulai menerapkan strategi baru. Ia menjelaskan asal-usul rempah-rempahnya kepada pelanggan, menawarkan resep makanan yang bisa dicoba, dan memberikan sedikit sampel bagi mereka yang ingin mencoba. Tak lama kemudian, pelanggannya kembali berdatangan dan merasa lebih puas. Setelah berbicara dengan Ibrahim, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang pedagang tembikar bernama Usman yang tampak putus asa. Toko Usman penuh dengan berbagai macam pot, piring, dan kendi dari tanah liat, tetapi hampir tidak ada pembeli. "Wahai Usman, mengapa engkau terlihat begitu sedih?" tanya Abu Nawas. Usman menghela napas panjang. "Aku membuat tembikar dengan tanganku sendiri. Namun, banyak orang lebih memilih membeli barang dari luar kota yang lebih murah dan diproduksi dalam jumlah besar." Abu Nawas mengangguk memahami. "Apakah engkau hanya menjual tembikar begitu saja, ataukah engkau memberikan sesuatu yang lebih kepada pelangganmu?" Usman mengerutkan kening. "Apa maksudmu, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum, "Mungkin orang tidak hanya mencari tembikar, tetapi juga nilai seni dan cerita di baliknya. Jika engkau bisa menjelaskan bahwa tembikarmu dibuat dengan tangan dan memiliki keunikan tersendiri, orang-orang akan lebih tertarik." Usman terdiam. Ia mulai memahami bahwa yang ia jual bukan hanya sekadar benda, tetapi juga seni dan keunikan. "Jadi, aku harus menceritakan tentang proses pembuatan tembikar ini?" tanya Usman. "Benar," jawab Abu Nawas. "Bahkan, engkau bisa mengajak orang melihat langsung bagaimana tembikar dibuat. Mungkin mereka akan lebih menghargai dan bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan sesuatu yang spesial." Usman mulai mencoba strategi baru. Ia mengundang para pelanggan untuk melihat proses pembuatan tembikar di bengkel kecilnya. Ia juga mulai memberikan ukiran unik pada beberapa potnya agar tampak lebih eksklusif. Tak lama kemudian, banyak orang yang datang tidak hanya untuk membeli tembikar, tetapi juga untuk melihat cara pembuatannya. Melihat keberhasilan Usman, para pedagang lain di pasar mulai sadar bahwa berdagang bukan hanya soal harga, tetapi juga soal bagaimana menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Ada yang mulai menambah layanan, ada yang memperbaiki kualitas produknya, dan ada yang mencari cara kreatif untuk menarik pelanggan. Abu Nawas terus berjalan di pasar, memperhatikan perubahan yang terjadi. Ia tersenyum puas, tetapi ia tahu masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Di ujung pasar, ia melihat seorang pedagang perhiasan yang tampak bingung menghitung keuntungan. Tanpa ragu, Abu Nawas pun melangkah mendekatinya. Pedagang perhiasan itu bernama Zubair. Ia tampak kebingungan di balik mejanya yang dipenuhi gelang, kalung, dan cincin berkilauan. Ketika Abu Nawas mendekat, Zubair menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tidak mengerti. Aku menjual perhiasan yang indah dan berharga, tetapi tetap saja pembeli lebih memilih pergi ke toko lain." Abu Nawas tersenyum. "Apakah engkau sudah mengetahui alasan mereka memilih tempat lain?"
Zubair menggeleng. Aku hanya tahu bahwa mereka membeli dari pedagang lain, meskipun perhiasan yang dijual tidak lebih bagus dari milikku. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, bagaimana cara engkau melayani pelanggan? Zubair menjawab, aku menunjukkan perhiasan yang terbaik dan memberi tahu mereka harganya. Abu Nawas mengangguk. Lalu, bagaimana jika mereka menawar? Zubair menghela napas. Aku biasanya menolak. Perhiasan ini mahal dan berkualitas. Aku tidak ingin menjual dengan harga murah. Abu Nawas tersenyum. Mungkin disitulah letak masalahnya. Pernahkah engkau berpikir bahwa orang tidak hanya membeli perhiasan karena bentuknya, tetapi juga karena pengalaman membeli dan kepuasan yang mereka rasakan? Zubair mengerutkan dahi. Maksudmu? Abu Nawas menjelaskan, cobalah untuk lebih sabar dalam melayani. Biarkan pelanggan memegang perhiasan, mencobanya, dan merasakan keindahannya. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih mudah memutuskan untuk membeli, bahkan tanpa menawar. Zubair terdiam sejenak. Ia mulai menyadari kesalahannya selama ini. Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu kaku dalam berdagang, kata Zubair. Setelah itu, Zubair mulai menerapkan saran Abu Nawas. Ia mengubah caranya melayani pelanggan, memberikan mereka kesempatan untuk mencoba perhiasan, dan bahkan menawarkan kisah di balik batu-batu permata yang ia jual. Tak lama kemudian, ia mulai melihat perbedaannya. Pelanggannya lebih banyak, dan mereka tidak terlalu mempermasalahkan harga karena merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Di sisi lain pasar, seorang pedagang kurma bernama Mahmud tampak mengeluh kepada rekannya. Dulu aku bisa menjual kurma dalam jumlah banyak, tetapi sekarang orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain. Abu Nawas yang mendengar keluhan itu pun menghampiri. Wahai Mahmud, apa yang terjadi? Mahmud menghela napas. Aku menjual kurma terbaik dari tanah Arab, tetapi tetap saja orang lebih memilih kurma dari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah. Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, apakah engkau hanya menjual kurma dalam jumlah besar? Mahmud mengangguk. Tentu saja, membeli dalam jumlah besar lebih menguntungkan. Abu Nawas tersenyum. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ingin membeli dalam jumlah sedikit? Mungkin ada yang hanya ingin mencoba atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli dalam jumlah besar. Mahmud terdiam. Ia belum pernah berpikir ke arah itu. Mungkin aku bisa menjual dalam kemasan yang lebih kecil, katanya pelan. Abu Nawas mengangguk. Itulah yang aku maksud. Beri pilihan kepada pelanggan. Mereka yang ingin membeli banyak tetap bisa membeli dalam jumlah besar, tetapi mereka yang hanya ingin mencoba juga memiliki kesempatan untuk membeli. Mahmud segera menerapkan ide itu. Ia mulai menjual kurma dalam berbagai ukuran kemasan, dari yang kecil hingga besar. Hasilnya mengejutkan. Banyak pelanggan baru datang dan membeli dalam jumlah kecil, lalu kembali lagi untuk membeli lebih banyak setelah merasakan kualitas kurmanya. Pasar kini semakin ramai dan berkembang. Para pedagang mulai memahami bahwa keberhasilan dalam berdagang tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada pelayanan, inovasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pedagang kain bernama Khalid mendekati Abu Nawas. Wahai Abu Nawas, aku mendengar banyak pedagang yang mendapat manfaat dari nasihatmu. Aku pun ingin bertanya sesuatu. Abu Nawas tersenyum. Silakan, Khalid. Khalid berkata, aku menjual kain dengan berbagai warna dan corak, tetapi aku sering merasa kesulitan menarik perhatian pelanggan. Abu Nawas mengamati lapak Khalid dan melihat bahwa kain-kainnya hanya ditumpuk di atas meja tanpa susunan yang menarik. Abu Nawas tersenyum. Khalid, bagaimana jika engkau menata kain-kain ini dengan lebih rapi? Mungkin dengan menggantung beberapa kain agar terlihat dari jauh dan menyusun yang lain dalam kelompok warna yang menarik. Khalid mengangguk. Aku belum pernah berpikir untuk melakukannya. Aku hanya fokus pada menjual kain, tanpa memperhatikan tampilan tokoku. Abu Nawas menepuk bahunya. Tampilan toko bisa sangat memengaruhi minat pembeli. Jika mereka melihat sesuatu yang menarik dari jauh, mereka akan mendekat dan mulai tertarik. Khalid segera menata ulang lapaknya. Ia menggantung beberapa kain di depan tokonya, menyusunnya berdasarkan warna dan corak. Hasilnya luar biasa. Lebih banyak orang yang tertarik dan datang melihat kainnya. Dari satu pedagang ke pedagang lain, Abu Nawas terus memberikan pelajaran berharga tentang cara berdagang. Bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana memahami pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Pasar yang sebelumnya biasa saja kini menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh inovasi. Para pedagang tidak lagi hanya bersaing dengan menurunkan harga, tetapi dengan cara yang lebih cerdas dan menguntungkan semua pihak.
Dan Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, terus berjalan, memperhatikan perubahan yang telah ia tanamkan, sambil tersenyum melihat bagaimana ilmu ekonomi sederhana mampu mengubah nasib begitu banyak orang. Hari demi hari berlalu, dan pasar kini menjadi lebih ramai serta makmur. Para pedagang yang sebelumnya mengeluh dan merasa kesulitan, kini telah menemukan cara mereka sendiri untuk berkembang. Mereka tidak lagi hanya berjualan dengan mengandalkan harga, tetapi juga dengan strategi yang lebih cerdas, meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan terbaik, memahami kebutuhan pelanggan, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Abu Nawas berjalan perlahan di antara para pedagang, melihat bagaimana setiap orang telah belajar dan beradaptasi. Harun si pedagang kain kini memiliki banyak pelanggan karena menyediakan berbagai pilihan harga dan kualitas. Salman si penjual roti tidak lagi takut menghadapi persaingan karena telah menemukan keunikan produknya. Ibrahim si pedagang rempah-rempah kini tidak hanya menjual barang, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada pelanggan. Zubair si pedagang perhiasan telah mengubah caranya melayani, membuat pelanggan merasa dihargai. Mahmud si penjual kurma kini menjual dalam berbagai ukuran kemasan, dan Khalid si pedagang kain telah menarik perhatian lebih banyak pembeli dengan menata dagangannya lebih baik. Melihat perubahan yang terjadi, seorang pedagang muda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa mengetahui semua ini? Bukankah engkau bukan seorang pedagang?" Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ilmu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang melakukannya, tetapi juga oleh mereka yang mau belajar dan mengamati. Berdagang bukan hanya soal menjual barang, tetapi juga soal memahami manusia. Jika engkau bisa memahami manusia, maka engkau bisa memahami cara berdagang." Para pedagang di pasar itu kini memahami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada harga atau keberuntungan semata. Mereka harus terus belajar, berinovasi, dan memahami pelanggan mereka. Abu Nawas kemudian melangkah pergi, meninggalkan pasar yang kini lebih hidup dan berkembang. Para pedagang yang dulu meragukan nasihatnya kini melihat hasil nyata dari kebijaksanaan yang ia berikan. Mereka terus mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, dan pasar pun menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, karena ia tahu bahwa ilmu yang ia berikan akan terus bermanfaat dan menginspirasi generasi berikutnya. Tamat. Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar kota. Ia melihat para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya dengan suara lantang. Beberapa di antara mereka tampak bahagia karena dagangannya laku keras, sementara yang lain mengeluh karena barang dagangan mereka sepi pembeli. Di tengah keramaian pasar, seorang pedagang kain bernama Harun tampak gelisah. Abu Nawas yang selalu peka terhadap keadaan sekitar mendekatinya dan bertanya, "Wahai Harun, mengapa engkau tampak murung hari ini?" Harun menghela napas panjang, "Wahai Abu Nawas, daganganku sepi. Aku menjual kain berkualitas tinggi, tetapi para pembeli lebih memilih membeli kain dari pedagang lain yang menjual kain dengan harga lebih murah meskipun mutunya rendah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Apakah engkau sudah mencoba memahami keinginan pembeli?" Harun mengerutkan dahi, "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Tidak semua pembeli mengutamakan kualitas. Ada yang lebih peduli pada harga, sementara yang lain mencari kenyamanan dalam berbelanja. Jika engkau hanya menjual kain berkualitas tinggi dengan harga mahal, tentu saja hanya segelintir orang yang akan membelinya." Harun mengangguk-angguk, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, "Cobalah menyediakan beberapa pilihan kain dengan harga yang bervariasi. Sediakan juga pelayanan yang baik agar pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali membeli." Harun merasa mendapat pencerahan. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk menerapkan saran tersebut. Di sisi lain pasar, seorang pedagang roti bernama Salman tampak kesal. Abu Nawas yang penuh rasa ingin tahu menghampirinya dan bertanya, "Apa yang membuatmu tampak marah hari ini, wahai Salman?" Salman menghela napas, "Aku sudah bekerja keras membuat roti yang lezat, tetapi seorang pedagang baru yang datang ke pasar menjual roti dengan harga lebih murah. Akibatnya, para pelanggan mulai beralih kepadanya." Abu Nawas tersenyum bijak, "Apakah engkau yakin bahwa harga adalah satu-satunya alasan mereka berpindah?" Salman terdiam sejenak, lalu menggeleng, "Mungkin tidak, tetapi bagaimana aku bisa menarik pelanggan kembali?" Abu Nawas berkata, "Persaingan adalah hal yang wajar dalam perdagangan. Jika engkau hanya menurunkan harga, maka keuntunganmu akan berkurang. Namun, jika engkau meningkatkan kualitas rotimu atau menambah nilai tambah,
maka pelanggan akan tetap setia. Salman berpikir keras, lalu berkata, jadi, aku harus mencari cara lain agar daganganku tetap menarik. Abu Nawas mengangguk, benar. Misalnya, engkau bisa memberikan pelayanan lebih baik, menawarkan varian rasa baru, atau memberikan promosi khusus bagi pelanggan setia. Salman merasa tercerahkan. Ia pun segera berpikir untuk mencoba strategi baru agar tetap bersaing tanpa harus menurunkan harga terlalu drastis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat perubahan besar. Harun kini memiliki berbagai jenis kain dengan harga yang lebih variatif. Ia juga melayani pembeli dengan lebih ramah. Sementara itu, Salman mulai menawarkan roti dengan varian rasa baru dan memberikan diskon kecil bagi pelanggan setianya. Para pedagang lain yang mendengar kisah Harun dan Salman mulai mengikuti saran Abu Nawas. Mereka memahami bahwa dalam berdagang, bukan hanya harga yang menentukan keberhasilan, tetapi juga strategi, pelayanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Sejak saat itu, pasar menjadi lebih ramai, dan para pedagang lebih makmur. Abu Nawas tersenyum puas melihat perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa ilmu ekonomi bukan hanya tentang angka dan harga, tetapi juga tentang memahami manusia dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang bijak. Setelah melihat perubahan yang terjadi di pasar, Abu Nawas berjalan lebih jauh dan menemukan seorang pedagang rempah-rempah bernama Ibrahim yang sedang berdebat dengan seorang pelanggan. Aku sudah menjadi pelanggan tetapmu selama bertahun-tahun, Ibrahim, kata pelanggan itu dengan nada kecewa. Mengapa sekarang harganya naik begitu tinggi? Ibrahim mencoba menjelaskan, harga rempah-rempah di tempat asalnya naik, dan aku harus menyesuaikan harga agar tidak rugi. Namun, pelanggan itu menggelengkan kepala, kalau begitu, aku akan mencari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah. Abu Nawas yang menyaksikan perdebatan itu pun mendekat. Wahai Ibrahim, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ibrahim menoleh, tentu saja, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, apakah engkau hanya menjual rempah-rempah berdasarkan harga, ataukah engkau juga memberikan sesuatu yang berbeda dari pedagang lain? Ibrahim terdiam sejenak. Aku menjual rempah-rempah berkualitas tinggi. Tetapi kalau harga terlalu mahal, pelanggan lebih memilih tempat lain. Abu Nawas mengangguk, maka engkau harus mencari cara agar pelanggan tetap memilihmu meskipun harga sedikit lebih tinggi. Mungkin dengan menjelaskan keistimewaan rempah-rempahmu, memberikan sedikit sampel gratis, atau memberikan saran tentang cara penggunaannya agar pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih. Ibrahim berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, aku tidak harus menurunkan harga, tetapi harus memberikan sesuatu yang membuat pelanggan tetap setia. Abu Nawas tersenyum, tepat sekali. Terkadang pelanggan bersedia membayar lebih jika mereka merasa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ibrahim pun mulai menerapkan strategi baru. Ia menjelaskan asal-usul rempah-rempahnya kepada pelanggan, menawarkan resep makanan yang bisa dicoba, dan memberikan sedikit sampel bagi mereka yang ingin mencoba. Tak lama kemudian, pelanggannya kembali berdatangan dan merasa lebih puas. Setelah berbicara dengan Ibrahim, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang pedagang tembikar bernama Usman yang tampak putus asa. Toko Usman penuh dengan berbagai macam pot, piring, dan kendi dari tanah liat, tetapi hampir tidak ada pembeli. Wahai Usman, mengapa engkau terlihat begitu sedih? Tanya Abu Nawas. Usman menghela napas panjang. Aku membuat tembikar dengan tanganku sendiri. Namun, banyak orang lebih memilih membeli barang dari luar kota yang lebih murah dan diproduksi dalam jumlah besar. Abu Nawas mengangguk memahami. Apakah engkau hanya menjual tembikar begitu saja, ataukah engkau memberikan sesuatu yang lebih kepada pelangganmu? Usman mengerutkan kening. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, mungkin orang tidak hanya mencari tembikar, tetapi juga nilai seni dan cerita di baliknya. Jika engkau bisa menjelaskan bahwa tembikarmu dibuat dengan tangan dan memiliki keunikan tersendiri, orang-orang akan lebih tertarik. Usman terdiam. Ia mulai memahami bahwa yang ia jual bukan hanya sekadar benda, tetapi juga seni dan keunikan. Jadi, aku harus menceritakan tentang proses pembuatan tembikar ini. Tanya Usman. Benar, jawab Abu Nawas. Bahkan, engkau bisa mengajak orang melihat langsung bagaimana tembikar dibuat. Mungkin mereka akan lebih menghargai dan bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan sesuatu yang spesial. Usman mulai mencoba strategi baru. Ia mengundang para pelanggan untuk melihat proses pembuatan tembikar di bengkel kecilnya. Ia juga mulai memberikan ukiran unik pada beberapa potnya agar tampak lebih eksklusif.
Tak lama kemudian, banyak orang yang datang tidak hanya untuk membeli tembikar, tetapi juga untuk melihat cara pembuatannya. Melihat keberhasilan Usman, para pedagang lain di pasar mulai sadar bahwa berdagang bukan hanya soal harga, tetapi juga soal bagaimana menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Ada yang mulai menambah layanan, ada yang memperbaiki kualitas produknya, dan ada yang mencari cara kreatif untuk menarik pelanggan. Abu Nawas terus berjalan di pasar, memperhatikan perubahan yang terjadi. Ia tersenyum puas, tetapi ia tahu masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Di ujung pasar, ia melihat seorang pedagang perhiasan yang tampak bingung menghitung keuntungan. Tanpa ragu, Abu Nawas pun melangkah mendekatinya. Pedagang perhiasan itu bernama Zubair. Ia tampak kebingungan di balik mejanya yang dipenuhi gelang, kalung, dan cincin berkilauan. Ketika Abu Nawas mendekat, Zubair menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tidak mengerti. Aku menjual perhiasan yang indah dan berharga, tetapi tetap saja pembeli lebih memilih pergi ke toko lain." Abu Nawas tersenyum. "Apakah engkau sudah mengetahui alasan mereka memilih tempat lain?" Zubair menggeleng. "Aku hanya tahu bahwa mereka membeli dari pedagang lain, meskipun perhiasan yang dijual tidak lebih bagus dari milikku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, "Bagaimana cara engkau melayani pelanggan?" Zubair menjawab, "Aku menunjukkan perhiasan yang terbaik dan memberi tahu mereka harganya." Abu Nawas mengangguk. "Lalu, bagaimana jika mereka menawar?" Zubair menghela napas. "Aku biasanya menolak. Perhiasan ini mahal dan berkualitas. Aku tidak ingin menjual dengan harga murah." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin disitulah letak masalahnya. Pernahkah engkau berpikir bahwa orang tidak hanya membeli perhiasan karena bentuknya, tetapi juga karena pengalaman membeli dan kepuasan yang mereka rasakan?" Zubair mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Cobalah untuk lebih sabar dalam melayani. Biarkan pelanggan memegang perhiasan, mencobanya, dan merasakan keindahannya. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih mudah memutuskan untuk membeli, bahkan tanpa menawar." Zubair terdiam sejenak. Ia mulai menyadari kesalahannya selama ini. "Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu kaku dalam berdagang," kata Zubair. Setelah itu, Zubair mulai menerapkan saran Abu Nawas. Ia mengubah caranya melayani pelanggan, memberikan mereka kesempatan untuk mencoba perhiasan, dan bahkan menawarkan kisah di balik batu-batu permata yang ia jual. Tak lama kemudian, ia mulai melihat perbedaannya. Pelanggannya lebih banyak, dan mereka tidak terlalu mempermasalahkan harga karena merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Di sisi lain pasar, seorang pedagang kurma bernama Mahmud tampak mengeluh kepada rekannya. "Dulu aku bisa menjual kurma dalam jumlah banyak, tetapi sekarang orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain." Abu Nawas yang mendengar keluhan itu pun menghampiri. "Wahai Mahmud, apa yang terjadi?" Mahmud menghela napas. "Aku menjual kurma terbaik dari tanah Arab, tetapi tetap saja orang lebih memilih kurma dari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apakah engkau hanya menjual kurma dalam jumlah besar?" Mahmud mengangguk. "Tentu saja, membeli dalam jumlah besar lebih menguntungkan." Abu Nawas tersenyum. "Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ingin membeli dalam jumlah sedikit? Mungkin ada yang hanya ingin mencoba atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli dalam jumlah besar." Mahmud terdiam. Ia belum pernah berpikir ke arah itu. "Mungkin aku bisa menjual dalam kemasan yang lebih kecil," katanya pelan. Abu Nawas mengangguk. "Itulah yang aku maksud. Beri pilihan kepada pelanggan. Mereka yang ingin membeli banyak tetap bisa membeli dalam jumlah besar, tetapi mereka yang hanya ingin mencoba juga memiliki kesempatan untuk membeli." Mahmud segera menerapkan ide itu. Ia mulai menjual kurma dalam berbagai ukuran kemasan, dari yang kecil hingga besar. Hasilnya mengejutkan. Banyak pelanggan baru datang dan membeli dalam jumlah kecil, lalu kembali lagi untuk membeli lebih banyak setelah merasakan kualitas kurmanya. Pasar kini semakin ramai dan berkembang. Para pedagang mulai memahami bahwa keberhasilan dalam berdagang tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada pelayanan, inovasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pedagang kain bernama Khalid mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar banyak pedagang yang mendapat manfaat dari nasihatmu. Aku pun ingin bertanya sesuatu." Abu Nawas tersenyum. "Silakan, Khalid." Khalid berkata, "Aku menjual kain dengan berbagai warna dan corak, tetapi aku sering merasa kesulitan menarik perhatian pelanggan." Abu Nawas mengamati lapak Khalid dan melihat bahwa kain-kainnya hanya ditumpuk di atas meja tanpa susunan yang menarik.
Abu Nawas tersenyum. Khalid, bagaimana jika engkau menata kain-kain ini dengan lebih rapi? Mungkin dengan menggantung beberapa kain agar terlihat dari jauh dan menyusun yang lain dalam kelompok warna yang menarik. Khalid mengangguk. Aku belum pernah berpikir untuk melakukannya. Aku hanya fokus pada menjual kain, tanpa memperhatikan tampilan tokoku. Abu Nawas menepuk bahunya. Tampilan toko bisa sangat memengaruhi minat pembeli. Jika mereka melihat sesuatu yang menarik dari jauh, mereka akan mendekat dan mulai tertarik. Khalid segera menata ulang lapaknya. Ia menggantung beberapa kain di depan tokonya, menyusunnya berdasarkan warna dan corak. Hasilnya luar biasa. Lebih banyak orang yang tertarik dan datang melihat kainnya. Dari satu pedagang ke pedagang lain, Abu Nawas terus memberikan pelajaran berharga tentang cara berdagang. Bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana memahami pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Pasar yang sebelumnya biasa saja kini menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh inovasi. Para pedagang tidak lagi hanya bersaing dengan menurunkan harga, tetapi dengan cara yang lebih cerdas dan menguntungkan semua pihak. Dan Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, terus berjalan, memperhatikan perubahan yang telah ia tanamkan, sambil tersenyum melihat bagaimana ilmu ekonomi sederhana mampu mengubah nasib begitu banyak orang. Hari demi hari berlalu, dan pasar kini menjadi lebih ramai serta makmur. Para pedagang yang sebelumnya mengeluh dan merasa kesulitan, kini telah menemukan cara mereka sendiri untuk berkembang. Mereka tidak lagi hanya berjualan dengan mengandalkan harga, tetapi juga dengan strategi yang lebih cerdas, meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan terbaik, memahami kebutuhan pelanggan, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Abu Nawas berjalan perlahan di antara para pedagang, melihat bagaimana setiap orang telah belajar dan beradaptasi. Harun si pedagang kain kini memiliki banyak pelanggan karena menyediakan berbagai pilihan harga dan kualitas. Salman si penjual roti tidak lagi takut menghadapi persaingan karena telah menemukan keunikan produknya. Ibrahim si pedagang rempah-rempah kini tidak hanya menjual barang, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada pelanggan. Zubair si pedagang perhiasan telah mengubah caranya melayani, membuat pelanggan merasa dihargai. Mahmud si penjual kurma kini menjual dalam berbagai ukuran kemasan, dan Khalid si pedagang kain telah menarik perhatian lebih banyak pembeli dengan menata dagangannya lebih baik. Melihat perubahan yang terjadi, seorang pedagang muda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa mengetahui semua ini? Bukankah engkau bukan seorang pedagang?" Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ilmu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang melakukannya, tetapi juga oleh mereka yang mau belajar dan mengamati. Berdagang bukan hanya soal menjual barang, tetapi juga soal memahami manusia. Jika engkau bisa memahami manusia, maka engkau bisa memahami cara berdagang." Para pedagang di pasar itu kini memahami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada harga atau keberuntungan semata. Mereka harus terus belajar, berinovasi, dan memahami pelanggan mereka. Abu Nawas kemudian melangkah pergi, meninggalkan pasar yang kini lebih hidup dan berkembang. Para pedagang yang dulu meragukan nasihatnya kini melihat hasil nyata dari kebijaksanaan yang ia berikan. Mereka terus mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, dan pasar pun menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, karena ia tahu bahwa ilmu yang ia berikan akan terus bermanfaat dan menginspirasi generasi berikutnya. Tamat. Abu Nawas dan pelajaran ekonomi untuk para pedagang. Pada suatu hari, Abu Nawas berjalan melewati pasar kota. Ia melihat para pedagang yang sibuk menjajakan dagangannya dengan suara lantang. Beberapa di antara mereka tampak bahagia karena dagangannya laku keras, sementara yang lain mengeluh karena barang dagangan mereka sepi pembeli. Di tengah keramaian pasar, seorang pedagang kain bernama Harun tampak gelisah. Abu Nawas yang selalu peka terhadap keadaan sekitar mendekatinya dan bertanya, "Wahai Harun, mengapa engkau tampak murung hari ini?" Harun menghela napas panjang, "Wahai Abu Nawas, daganganku sepi. Aku menjual kain berkualitas tinggi, tetapi para pembeli lebih memilih membeli kain dari pedagang lain yang menjual kain dengan harga lebih murah meskipun mutunya rendah." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Apakah engkau sudah mencoba memahami keinginan pembeli?" Harun mengerutkan dahi, "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Tidak semua pembeli mengutamakan kualitas. Ada yang lebih peduli pada harga, sementara yang lain mencari kenyamanan dalam berbelanja. Jika engkau hanya menjual kain berkualitas tinggi dengan harga mahal, tentu saja hanya segelintir orang yang akan membelinya." Harun mengangguk-angguk, menyadari kebenaran ucapan Abu Nawas. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?"
Abu Nawas berpikir sejenak, lalu berkata, cobalah menyediakan beberapa pilihan kain dengan harga yang bervariasi. Sediakan juga pelayanan yang baik agar pelanggan merasa nyaman dan ingin kembali membeli. Harun merasa mendapat pencerahan. Ia pun berterima kasih kepada Abu Nawas dan berjanji untuk menerapkan saran tersebut. Di sisi lain pasar, seorang pedagang roti bernama Salman tampak kesal. Abu Nawas yang penuh rasa ingin tahu menghampirinya dan bertanya, apa yang membuatmu tampak marah hari ini, wahai Salman? Salman menghela napas, aku sudah bekerja keras membuat roti yang lezat, tetapi seorang pedagang baru yang datang ke pasar menjual roti dengan harga lebih murah. Akibatnya, para pelanggan mulai beralih kepadanya. Abu Nawas tersenyum bijak, apakah engkau yakin bahwa harga adalah satu-satunya alasan mereka berpindah? Salman terdiam sejenak, lalu menggeleng, mungkin tidak, tetapi bagaimana aku bisa menarik pelanggan kembali? Abu Nawas berkata, persaingan adalah hal yang wajar dalam perdagangan. Jika engkau hanya menurunkan harga, maka keuntunganmu akan berkurang. Namun, jika engkau meningkatkan kualitas rotimu atau menambah nilai tambah, maka pelanggan akan tetap setia. Salman berpikir keras, lalu berkata, jadi, aku harus mencari cara lain agar daganganku tetap menarik. Abu Nawas mengangguk, benar. Misalnya, engkau bisa memberikan pelayanan lebih baik, menawarkan varian rasa baru, atau memberikan promosi khusus bagi pelanggan setia. Salman merasa tercerahkan. Ia pun segera berpikir untuk mencoba strategi baru agar tetap bersaing tanpa harus menurunkan harga terlalu drastis. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas kembali ke pasar dan melihat perubahan besar. Harun kini memiliki berbagai jenis kain dengan harga yang lebih variatif. Ia juga melayani pembeli dengan lebih ramah. Sementara itu, Salman mulai menawarkan roti dengan varian rasa baru dan memberikan diskon kecil bagi pelanggan setianya. Para pedagang lain yang mendengar kisah Harun dan Salman mulai mengikuti saran Abu Nawas. Mereka memahami bahwa dalam berdagang, bukan hanya harga yang menentukan keberhasilan, tetapi juga strategi, pelayanan, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Sejak saat itu, pasar menjadi lebih ramai, dan para pedagang lebih makmur. Abu Nawas tersenyum puas melihat perubahan yang terjadi. Ia menyadari bahwa ilmu ekonomi bukan hanya tentang angka dan harga, tetapi juga tentang memahami manusia dan bagaimana memenuhi kebutuhan mereka dengan cara yang bijak. Setelah melihat perubahan yang terjadi di pasar, Abu Nawas berjalan lebih jauh dan menemukan seorang pedagang rempah-rempah bernama Ibrahim yang sedang berdebat dengan seorang pelanggan. Aku sudah menjadi pelanggan tetapmu selama bertahun-tahun, Ibrahim, kata pelanggan itu dengan nada kecewa. Mengapa sekarang harganya naik begitu tinggi? Ibrahim mencoba menjelaskan, harga rempah-rempah di tempat asalnya naik, dan aku harus menyesuaikan harga agar tidak rugi. Namun, pelanggan itu menggelengkan kepala, kalau begitu, aku akan mencari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah. Abu Nawas yang menyaksikan perdebatan itu pun mendekat. Wahai Ibrahim, bolehkah aku bertanya sesuatu? Ibrahim menoleh, tentu saja, Abu Nawas. Abu Nawas tersenyum, apakah engkau hanya menjual rempah-rempah berdasarkan harga, ataukah engkau juga memberikan sesuatu yang berbeda dari pedagang lain? Ibrahim terdiam sejenak. Aku menjual rempah-rempah berkualitas tinggi. Tetapi kalau harga terlalu mahal, pelanggan lebih memilih tempat lain. Abu Nawas mengangguk, maka engkau harus mencari cara agar pelanggan tetap memilihmu meskipun harga sedikit lebih tinggi. Mungkin dengan menjelaskan keistimewaan rempah-rempahmu, memberikan sedikit sampel gratis, atau memberikan saran tentang cara penggunaannya agar pelanggan merasa mendapatkan nilai lebih. Ibrahim berpikir sejenak, lalu berkata, jadi, aku tidak harus menurunkan harga, tetapi harus memberikan sesuatu yang membuat pelanggan tetap setia. Abu Nawas tersenyum, tepat sekali. Terkadang pelanggan bersedia membayar lebih jika mereka merasa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Ibrahim pun mulai menerapkan strategi baru. Ia menjelaskan asal-usul rempah-rempahnya kepada pelanggan, menawarkan resep makanan yang bisa dicoba, dan memberikan sedikit sampel bagi mereka yang ingin mencoba. Tak lama kemudian, pelanggannya kembali berdatangan dan merasa lebih puas. Setelah berbicara dengan Ibrahim, Abu Nawas melanjutkan perjalanannya dan melihat seorang pedagang tembikar bernama Usman yang tampak putus asa. Toko Usman penuh dengan berbagai macam pot, piring, dan kendi dari tanah liat, tetapi hampir tidak ada pembeli. Wahai Usman, mengapa engkau terlihat begitu sedih? Tanya Abu Nawas. Usman menghela napas panjang. Aku membuat tembikar dengan tanganku sendiri. Namun, banyak orang lebih memilih membeli barang dari luar kota yang lebih murah dan diproduksi dalam jumlah besar.
Abu Nawas mengangguk memahami. Apakah engkau hanya menjual tembikar begitu saja, ataukah engkau memberikan sesuatu yang lebih kepada pelangganmu? Usman mengerutkan kening. Apa maksudmu, Abu Nawas? Abu Nawas tersenyum, mungkin orang tidak hanya mencari tembikar, tetapi juga nilai seni dan cerita di baliknya. Jika engkau bisa menjelaskan bahwa tembikarmu dibuat dengan tangan dan memiliki keunikan tersendiri, orang-orang akan lebih tertarik. Usman terdiam. Ia mulai memahami bahwa yang ia jual bukan hanya sekadar benda, tetapi juga seni dan keunikan. Jadi, aku harus menceritakan tentang proses pembuatan tembikar ini. Tanya Usman. Benar, jawab Abu Nawas. Bahkan, engkau bisa mengajak orang melihat langsung bagaimana tembikar dibuat. Mungkin mereka akan lebih menghargai dan bersedia membayar lebih karena merasa mendapatkan sesuatu yang spesial. Usman mulai mencoba strategi baru. Ia mengundang para pelanggan untuk melihat proses pembuatan tembikar di bengkel kecilnya. Ia juga mulai memberikan ukiran unik pada beberapa potnya agar tampak lebih eksklusif. Tak lama kemudian, banyak orang yang datang tidak hanya untuk membeli tembikar, tetapi juga untuk melihat cara pembuatannya. Melihat keberhasilan Usman, para pedagang lain di pasar mulai sadar bahwa berdagang bukan hanya soal harga, tetapi juga soal bagaimana menciptakan nilai yang lebih bagi pelanggan. Ada yang mulai menambah layanan, ada yang memperbaiki kualitas produknya, dan ada yang mencari cara kreatif untuk menarik pelanggan. Abu Nawas terus berjalan di pasar, memperhatikan perubahan yang terjadi. Ia tersenyum puas, tetapi ia tahu masih banyak hal yang bisa diperbaiki. Di ujung pasar, ia melihat seorang pedagang perhiasan yang tampak bingung menghitung keuntungan. Tanpa ragu, Abu Nawas pun melangkah mendekatinya. Pedagang perhiasan itu bernama Zubair. Ia tampak kebingungan di balik mejanya yang dipenuhi gelang, kalung, dan cincin berkilauan. Ketika Abu Nawas mendekat, Zubair menghela napas panjang dan berkata, "Wahai Abu Nawas, aku tidak mengerti. Aku menjual perhiasan yang indah dan berharga, tetapi tetap saja pembeli lebih memilih pergi ke toko lain." Abu Nawas tersenyum. "Apakah engkau sudah mengetahui alasan mereka memilih tempat lain?" Zubair menggeleng. "Aku hanya tahu bahwa mereka membeli dari pedagang lain, meskipun perhiasan yang dijual tidak lebih bagus dari milikku." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, "Bagaimana cara engkau melayani pelanggan?" Zubair menjawab, "Aku menunjukkan perhiasan yang terbaik dan memberi tahu mereka harganya." Abu Nawas mengangguk. "Lalu, bagaimana jika mereka menawar?" Zubair menghela napas. "Aku biasanya menolak. Perhiasan ini mahal dan berkualitas. Aku tidak ingin menjual dengan harga murah." Abu Nawas tersenyum. "Mungkin disitulah letak masalahnya. Pernahkah engkau berpikir bahwa orang tidak hanya membeli perhiasan karena bentuknya, tetapi juga karena pengalaman membeli dan kepuasan yang mereka rasakan?" Zubair mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Abu Nawas menjelaskan, "Cobalah untuk lebih sabar dalam melayani. Biarkan pelanggan memegang perhiasan, mencobanya, dan merasakan keindahannya. Jika mereka merasa dihargai, mereka akan lebih mudah memutuskan untuk membeli, bahkan tanpa menawar." Zubair terdiam sejenak. Ia mulai menyadari kesalahannya selama ini. "Kau benar, Abu Nawas. Aku terlalu kaku dalam berdagang," kata Zubair. Setelah itu, Zubair mulai menerapkan saran Abu Nawas. Ia mengubah caranya melayani pelanggan, memberikan mereka kesempatan untuk mencoba perhiasan, dan bahkan menawarkan kisah di balik batu-batu permata yang ia jual. Tak lama kemudian, ia mulai melihat perbedaannya. Pelanggannya lebih banyak, dan mereka tidak terlalu mempermasalahkan harga karena merasa mendapatkan pengalaman yang menyenangkan. Di sisi lain pasar, seorang pedagang kurma bernama Mahmud tampak mengeluh kepada rekannya. "Dulu aku bisa menjual kurma dalam jumlah banyak, tetapi sekarang orang-orang lebih memilih membeli dari pedagang lain." Abu Nawas yang mendengar keluhan itu pun menghampiri. "Wahai Mahmud, apa yang terjadi?" Mahmud menghela napas. "Aku menjual kurma terbaik dari tanah Arab, tetapi tetap saja orang lebih memilih kurma dari pedagang lain yang menjual dengan harga lebih murah." Abu Nawas berpikir sejenak, lalu bertanya, "Apakah engkau hanya menjual kurma dalam jumlah besar?" Mahmud mengangguk. "Tentu saja, membeli dalam jumlah besar lebih menguntungkan." Abu Nawas tersenyum. "Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang ingin membeli dalam jumlah sedikit? Mungkin ada yang hanya ingin mencoba atau tidak memiliki cukup uang untuk membeli dalam jumlah besar." Mahmud terdiam. Ia belum pernah berpikir ke arah itu. "Mungkin aku bisa menjual dalam kemasan yang lebih kecil," katanya pelan.
Abu Nawas mengangguk. Itulah yang aku maksud. Beri pilihan kepada pelanggan. Mereka yang ingin membeli banyak tetap bisa membeli dalam jumlah besar, tetapi mereka yang hanya ingin mencoba juga memiliki kesempatan untuk membeli. Mahmud segera menerapkan ide itu. Ia mulai menjual kurma dalam berbagai ukuran kemasan, dari yang kecil hingga besar. Hasilnya mengejutkan. Banyak pelanggan baru datang dan membeli dalam jumlah kecil, lalu kembali lagi untuk membeli lebih banyak setelah merasakan kualitas kurmanya. Pasar kini semakin ramai dan berkembang. Para pedagang mulai memahami bahwa keberhasilan dalam berdagang tidak hanya bergantung pada harga, tetapi juga pada pelayanan, inovasi, dan pemahaman terhadap kebutuhan pelanggan. Di tengah hiruk-pikuk pasar, seorang pedagang kain bernama Khalid mendekati Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas, aku mendengar banyak pedagang yang mendapat manfaat dari nasihatmu. Aku pun ingin bertanya sesuatu." Abu Nawas tersenyum. "Silakan, Khalid." Khalid berkata, "Aku menjual kain dengan berbagai warna dan corak, tetapi aku sering merasa kesulitan menarik perhatian pelanggan." Abu Nawas mengamati lapak Khalid dan melihat bahwa kain-kainnya hanya ditumpuk di atas meja tanpa susunan yang menarik. Abu Nawas tersenyum. "Khalid, bagaimana jika engkau menata kain-kain ini dengan lebih rapi? Mungkin dengan menggantung beberapa kain agar terlihat dari jauh dan menyusun yang lain dalam kelompok warna yang menarik." Khalid mengangguk. "Aku belum pernah berpikir untuk melakukannya. Aku hanya fokus pada menjual kain, tanpa memperhatikan tampilan tokoku." Abu Nawas menepuk bahunya. Tampilan toko bisa sangat memengaruhi minat pembeli. Jika mereka melihat sesuatu yang menarik dari jauh, mereka akan mendekat dan mulai tertarik. Khalid segera menata ulang lapaknya. Ia menggantung beberapa kain di depan tokonya, menyusunnya berdasarkan warna dan corak. Hasilnya luar biasa. Lebih banyak orang yang tertarik dan datang melihat kainnya. Dari satu pedagang ke pedagang lain, Abu Nawas terus memberikan pelajaran berharga tentang cara berdagang. Bukan hanya soal harga, tetapi juga bagaimana memahami pelanggan, menciptakan nilai tambah, dan meningkatkan pengalaman berbelanja. Pasar yang sebelumnya biasa saja kini menjadi tempat yang lebih hidup dan penuh inovasi. Para pedagang tidak lagi hanya bersaing dengan menurunkan harga, tetapi dengan cara yang lebih cerdas dan menguntungkan semua pihak. Dan Abu Nawas, dengan kebijaksanaannya, terus berjalan, memperhatikan perubahan yang telah ia tanamkan, sambil tersenyum melihat bagaimana ilmu ekonomi sederhana mampu mengubah nasib begitu banyak orang. Hari demi hari berlalu, dan pasar kini menjadi lebih ramai serta makmur. Para pedagang yang sebelumnya mengeluh dan merasa kesulitan, kini telah menemukan cara mereka sendiri untuk berkembang. Mereka tidak lagi hanya berjualan dengan mengandalkan harga, tetapi juga dengan strategi yang lebih cerdas, meningkatkan kualitas, memberikan pelayanan terbaik, memahami kebutuhan pelanggan, dan menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. Abu Nawas berjalan perlahan di antara para pedagang, melihat bagaimana setiap orang telah belajar dan beradaptasi. Harun si pedagang kain kini memiliki banyak pelanggan karena menyediakan berbagai pilihan harga dan kualitas. Salman si penjual roti tidak lagi takut menghadapi persaingan karena telah menemukan keunikan produknya. Ibrahim si pedagang rempah-rempah kini tidak hanya menjual barang, tetapi juga memberikan pengetahuan kepada pelanggan. Zubair si pedagang perhiasan telah mengubah caranya melayani, membuat pelanggan merasa dihargai. Mahmud si penjual kurma kini menjual dalam berbagai ukuran kemasan, dan Khalid si pedagang kain telah menarik perhatian lebih banyak pembeli dengan menata dagangannya lebih baik. Melihat perubahan yang terjadi, seorang pedagang muda bertanya kepada Abu Nawas, "Wahai Abu Nawas, bagaimana engkau bisa mengetahui semua ini? Bukankah engkau bukan seorang pedagang?" Abu Nawas tersenyum bijak dan menjawab, "Ilmu tidak hanya dimiliki oleh mereka yang melakukannya, tetapi juga oleh mereka yang mau belajar dan mengamati. Berdagang bukan hanya soal menjual barang, tetapi juga soal memahami manusia. Jika engkau bisa memahami manusia, maka engkau bisa memahami cara berdagang." Para pedagang di pasar itu kini memahami bahwa keberhasilan tidak hanya bergantung pada harga atau keberuntungan semata. Mereka harus terus belajar, berinovasi, dan memahami pelanggan mereka. Abu Nawas kemudian melangkah pergi, meninggalkan pasar yang kini lebih hidup dan berkembang. Para pedagang yang dulu meragukan nasihatnya kini melihat hasil nyata dari kebijaksanaan yang ia berikan. Mereka terus mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari, dan pasar pun menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang. Di kejauhan, Abu Nawas tersenyum puas, karena ia tahu bahwa ilmu yang ia berikan akan terus bermanfaat dan menginspirasi generasi berikutnya. Tamat.